Tangis dan air mata mengalir deras ketika Vena Melinda kembali angkat bicara atas apa yang menimpanya dan juga menangkis pernyataan dari pihak keluarga Ferry atas apa yang terjadi pada dirinya. Salah satu pernyataan tegas dari pihak Vena adalah kedatangan Ibunda Ferry ke kediaman Vena. Lalu seperti apakah tanggapan pihak Vena atas kedatangan Ibunda Ferry ke rumah Vena Melinda? Benarkah pihak Vena menyebut kedatangan Ibunda Ferry tersebut adalah pencitraan di depan publik? Akhirnya pihak Vena Melinda menanggapi kedatangan Ibunda Ferry ke kediamannya belum lama ini. Vena yang menggelar jumpa pers kemarin juga menegaskan jika ia sudah menutup pintu damai untuk Ferry. Dengan berderai air mata, Vena pun juga menceritakan kembali awal mula kejadian KDRT yang dialaminya hingga rasa sakit fisik maupun batin yang dirasakannya pada kala itu. Buka-bukaan Vena tentu membuat pihak Ferry pun menjadi ketar-ketir. Melalui kuasa hukumnya, Ferry pun juga meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan dan berjanji akan kooperatif. Lantas, bagaimanakah sikap Vena terkait hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, setelah sebelumnya keluarga Ferry Irawan yang selalu menggelar konferensi pers dan menyangkal berbagai tudingan, kali ini giliran Vena yang akhirnya kembali muncul di hadapan awak media kemarin. Hadir ditemani oleh ibu, ayah, dan saudara-saudara serta kuasa hukumnya Hotman Paris, kemunculan Vena tidak lain dan tidak bukan untuk menepis kabar berita yang simpang siur di jagat dunia maya. Dengan kesedihan yang terus menggelayutinya, Vena pun menjawab kabar kedatangan ibu mertuanya ke kediamannya beberapa waktu lalu. Seperti inilah pihak Vena mengomentari kabar kedatangan Ibunda Ferry itu ke kediaman Vena Melinda. Sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Bagaimana minta maaf orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus sama Mena, Papa, Reza, Rena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya.
Selain menjawab kabar terkait kedatangan sang mertua, banyak pula kabar yang ditepis oleh Ibunda Ferel dan Atala itu. Termasuk diantaranya kabar soal perdamaian yang konon sempat diutarakan oleh Ferry melalui kuasa hukumnya. Vena dan keluarga besarnya pun juga sepakat untuk menutup pintu perdamaian meskipun banyak suara sumbang yang mengatakan dirinya akan berdamai. Vena pun juga menegaskan akan meneruskan perkara ini sampai ke pengadilan dan biarkan pengadilan yang menentukan hukuman apa yang pantas diterima oleh suaminya itu. Saya sebagai papa yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan. Karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Kalau maaf kan kami keluarga besar semua udah bilang kita memaafkan kok. Kita nama Allah aja selalu maafin umatnya, masa kita sama umat, sama manusia ciptaan Allah nggak memaafkan? Pasti memaafkan, udah. Tapi ya tadi kembali semua kan, kita kan kembali aja sama proses hukum ya, kita tidak bisa mendahului hukum. Saya juga nggak mau komen apa-apa, Mbak. Selain itu, hadirnya Vena dalam jumpa pers kemarin tidak lepas dari usaha seseorang yang dikatakan Vena melakukan sambungan video call dengannya. Untuk itu, Nibade Ayu Rahmawati pun sangat bersyukur karena anaknya masih diberikan keselamatan dan tetap melanjutkan proses ini sampai tingkat pengadilan. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau. Saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa rencana Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat. Di lain sisi, Vena juga menceritakan kembali awal mula kejadian KDRT yang dialaminya hingga rasa sakit fisik maupun batin yang dirasakannya pada kala itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Kemunculan kembali Vena dalam jumpa pers yang digelarnya kemarin tentu tidaklah mudah, apalagi bagi seseorang yang mendapatkan tindakan KDRT. Dengan air mata dan rasa ketakutan, Ibunda Ferel dan Atala ini pun menceritakan kembali awal mula kejadian yang dialaminya itu. Sambil berderai air mata, Vena pun menceritakan kembali bagaimana kejadian dugaan penganiayaan yang dialaminya itu dan bagaimana sang suami Ferry Irawan melakukan berbagai tindakan kekerasan kepadanya, termasuk memiting atau memeluk keras bagian tubuh Vena. Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan.
selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Saya dipiting seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting. Dipiting itu adalah, mungkin Bang Hotman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Yeah. Itu sakit sekali, karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri, karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Saya mau acara, nggak apa-apa, kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa. Saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah. Baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara. Aku memang nggak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diem, iya ya, gak ada buktinya. Dalam jumpa persnya yang digelar kemarin, Vena pun juga menguraikan kembali bagaimana rasa sakit yang didapatnya hingga membuatnya pun tidak bisa bernafas, bahkan nyaris pingsan. Seperti inilah saat Vena menceritakan kembali bagaimana rasa sakit yang didapatkannya. Bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini kayak orang smackdown. Tolong. Saya udah hilang napas, baru dia lepas. Abi aku ini tuh. Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Saya berdiri, pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Itu bukan mimisan sama sekali. Semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Di lain sisi, melalui kuasa hukumnya, Ferry pun juga meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan dan berjanji untuk kooperatif. Lantas, bagaimanakah sikap Vena terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Sementara itu, buka-bukaannya Vena terkait hal ini pun tentu membuat Ferry menjadi ketar-ketir. Bagaimana tidak, Ferry Irawan diduga melakukan serangkaian upaya, mulai dari mengutus adik kandung, ipar, bahkan sampai mengemis simpati dengan menghadirkan ibundanya ke kediaman Vena. Lantas sikap seperti apa yang diambil oleh pihak Ferry kali ini? Pak Ferry selalu menyampaikan tidak pernah melakukan sebagaimana yang diduga. Makanya sekali lagi kita akan buktikan itu di pengadilan. Ranahnya adalah di proses pembuktian nanti di persidangan. Melakukan atau tidak melakukan itu ranahnya adalah di persidangan. Ranahnya adalah di pembuktian. Tidak bisa kita menyatakan seseorang sudah melakukan tanpa ada putusan pengadilan. Ingat loh, asas presumption of innocence. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hormati proses hukum, penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Berbeda dengan pihak Ferry Irawan, Vena Melinda dan kuasa hukumnya pun justru menginginkan agar Ferry tetap ditahan oleh Polda Jawa Timur. Ya, hal itu mengingat apa yang sudah dilakukan Ferry kepada Vena sudah berdampak buruk secara fisik dan juga psikis yang hingga kini mengalami trauma dengan kejadian memilukan tersebut. Berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan. Ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Jangan ditangguhkan. Ya, itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur dan seluruh penyidik, dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Support aja lah sebagai adik, mana yang terbaik lah. Pasti yang baik-baik lah. Ya, semua yang terbaik lah untuk kakak. Apa sih? Ya semoga dia bisa cepat speed recovery, terus juga ya suatu saat bisa mendapatkan orang yang baik untuk dia. Saya cuma mendoakan Vena, semoga Vena kuat. Ya kan, selalu dalam lindungan Allah SWT. Itu aja, kami keluarga besar selalu berada untuk membackup Vena. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.